kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam 1 jam bersama toko dan juga dengan toko sosial kita yaitu Bang Michael Octaviano nih. Tadi kita sudah bercerita ya tentang masa kecilnya dan juga ada satu kesan kemudian darah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, berkaitan dengan nama BFLF ya, Blood for Life Foundation gitu. Kenapa sih Bang Michael memilih nama itu? Itu kan bahasa Inggris ya gitu. Ya, pertama kita ingin bahwa dari artinya ini darah untuk kehidupan. Foundation itu sebuah yayasan dan sebuah wadah BFLF. Kita ingin apa yang ada kita lahirkan menjadi nanti Aceh to the world lah, Aceh untuk dunia. Dan organisasi ini kita berharap bisa membantu negara lain. Jadi jangan lagi Aceh pada saat ada suatu masalah, NGO lain datang gitu. Tapi kedepannya kita ingin jika bakalnya BFLF misalnya terjadi bencana di Malaysia, kita ke Malaysia. Terjadi bencana di Singapura, kita yang bantu Singapura. Terjadi bencana di Amerika, kita bantu di Amerika. Dalam kaitan bahwa dulu waktu tsunami kita dibantu orang. Sekarang alangkah baiknya kita membalas jasa-jasa pihak-pihak yang bantu. Dalam kaitan juga kaitan sebagai syariat Islam, jadi sekaligus membantu, sekaligus juga dakwah untuk itu. Oke, jadi darah Aceh ini untuk dunia gitu ya, dari Aceh untuk dunia. Karena dunia telah membantu Aceh, jadi kita harus kembalikan gitu ya, ada balas jasa. Ada kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Nah, untuk saat ini BFLF ini sudah bermitra dengan bentuk apa saja? Apakah rumah sakit juga gitu? Ya, alhamdulillah. Satu-satunya organisasi yang MOU dengan Rumah Sakit Zainal Abidin BFLF. Dari 2015-14 kita gitu. Kita sudah MOU, kita masuk. Terus yang support untuk darah pasien dan sebagainya juga kita, dan kita juga peduli terhadap anak-anak thalassemia, anak kanker, dan ini kita buktikan kita yang mencetus membuat ruangan bermain. Ruang bermain yang ada di sentral thalassemia itu BFLF yang wujudkan. Yang menyediakan untuk mereka gitu ya. Apakah kemudian BFLF ini hanya mendonorkan darah atau darah itu untuk anak-anak seperti thalassemia, hemofilia, dan kanker aja atau gimana? Oh enggak, awalnya sih untuk itu. Tetapi dalam kaitan kebutuhan darah ini kan sangat urgent. Dan darah tidak akan ada yang menggantikan. Sehebat apapun ruang operasi, sehebat apapun alat, pasti yang ditanya pertama, darah nggak? Kalau nggak ada darah, maka operasinya ditunda. Gitu. Inilah yang membuat kita pikir siapapun butuh. Kecelakaan, ibu hamil, melahirkan, pasien kemo, pasien thalassemia, dan DBD yang paling tingkat DBD kita juga tinggi, itu sangat membutuhkan darah itu sendiri. Sehingga hampir semua pasien yang memang membutuhkan, tetapi tetap kita kembalikan dulu. Di PMI ada nggak? Di rumah sakit ada nggak? Sehingga kalau nggak ada, baru kita yang membantu gitu. Oke, Mbak Michael, ini kan rumah singgah ya untuk orang-orang sakit ya, penderita baik itu thalassemia ataupun sakit-sakit yang lain yang berada di sini. Ini apakah orang daerah semua atau memang ada juga orang dari lokasi Banda Aceh sendiri? Ya, rumah singgah alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Yang pertama di Villa Citra, yang kedua Jalan Pari, dan ini yang ketiga. Rumah singgah ini khusus untuk orang daerah gitu. Jadi kita fokuskan di luar Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena Banda Aceh dan Aceh Besar mereka juga di tempat tinggal. Tetapi di samping itu masyarakat yang di luar sana yang rutin melakukan pengobatan, yang tidak memiliki biaya dan tempat tinggal, kita berikan fasilitas gratis di rumah singgah. Ada nggak sih misalnya syarat seorang pasien gitu bisa tinggal di rumah singgah BFLF ini? Syaratnya pertama, kalau sekarang memang ada rekomendasi dari teman-teman BFLF yang ada di kabupaten. Yang kedua, memang dia kurang mampu. Yang ketiga, memang sangat membutuhkan, dan yang keempat, tidak penyakit menular ya, maksudnya TBC karena akibat fatalnya nanti seluruh pasien. Kalau yang lain saya pikir nggak ada syarat yang lain ya. Hanya mungkin
menjaga ketertiban dan berarti orang miskin ya, memang dia membutuhkan rumah singgah gitu. Jadi tidak boleh orang yang memang hanya ingin tinggal. Ya, kan tidak boleh datang kemari naik mobil Innova kan tinggal rumah singgah itu kan Oke. Nah, di rumah singgah ini apa sih fasilitas yang diberikan seperti itu sehingga mereka ini nyaman tinggal di rumah singgah ini? Pertama, rumah singgah ini seperti rumah sendiri. Jadi ada kamar, ada kasur, habis itu ada dapur yang kita siapkan, ada kompor gas, kulkas, kamar mandi, mesin cuci, ada juga ambulan yang standby, juga ada relawan kita bidan dan perawat yang standby yang dari pagi sampai sore bisa mengecek kalau terjadi sesuatu. Dan yang lebih utama adalah akses ya, akses dekat dari rumah sakit kemari yang bisa dilakukan oleh jalan kaki saja gitu. Jadi pada saat hari Senin mereka mau ke poli, hari Rabu dibalik lagi, mereka jalan kaki. Berarti pasien yang di sini juga tetap berobat di rumah sakit. Memang secara medisnya Jalan Abidin. Kita tidak masuk ke dalam medis karena ini hanya tempat tinggal sementara. Gitu. Daripada pasien-pasiennya tinggalnya mungkin di pinggir-pinggir IGD, yang lain-lainnya itu nggak layak dari segi kesehatan maupun. Sudah berapa banyak nih yang tinggal di rumah singgah ini? Totalnya sudah 166 pasien, dan itu hampir seluruh kabupaten. Dan sampai ke Kutacani juga ada. Dari berbagai penyakit yang mereka derita juga gitu. Ya, pada umumnya penyakitnya kanker ya, cancer. Karena itu memerlukan kemoterapi yang berulang-ulang gitu. Nah, ada nggak misalnya sudah berapa banyak gitu pasien yang sudah sembuh dari rumah singgah BFLF ini nih, Bang? Kalau dibilang sembuh, ya hampir 120-130 tuh sudah tidak lagi datang lagi ya. Berarti kan sudah sembuh. Yang meninggal yang di rumah singgah ya lebih kurang ada 10 orang juga itu meninggal. Dan fasilitasnya satu lagi, pada saat meninggal juga biaya jenazahnya dari kita juga sampai ke kampung. Jadi mulai dari fasilitas itu free sampai pengantaran jenazahnya ke daerah juga bebas kita support gitu ya. Termasuk juga kita ada rezeki makan, beras, minyak kita siapkan. Gitu. Itu dana dari mana nih? Ya sampai saat ini alhamdulillah dana dari donatur-donatur pribadi. Donatur pribadi, teman-teman yang ada di Banda Aceh, teman SMA itu memberikan. Yang donatur tetap yang memberikan kita ambulan itu Bank Aceh, dan juga bank yang ini fokus ya Bank Aceh Syariah. Nah, bagaimana sih kedekatan Bang Michael sendiri nih sebagai ketua umum dari Blood for Life Foundation ini dengan para pasien yang ada di rumah singgah ini gitu? Dan apakah ada nggak sih satu momen yang sangat tersentuh gitu ketika mereka tinggal ataupun pulang dari sini? Saya menganggap yang pasien di sini keluarga, sehingga misal saya pulang kantor, saya singgahin malam, saya datang. Ya kita saling curhat lah, saling cerita tentang apa yang terjadi, apa-apa aja motivasi yang saya berikan. Dan saya yakinkan bahwa apapun namanya penyakit, itu pasti ada obatnya. Asal kita sungguh-sungguh dan minta sama Allah. Dan jangan pernah putus asa. Saya saja yang tidak kenal Bapak, tidak kenal siapa Bapak, saya memberikan ini sebagai semangat. Harusnya Bapak sebagai diri Bapak sendiri lebih semangat seperti itu. Dan akhirnya dengan kedekatan kita setiap hari ketemu, ya membuat pasien-pasien ini merasa kehilangan. Jadi kalau seandainya sudah pulang, kadang telepon, Pak apa kabar, gimana rumah singgah, siapa aja gitu. Masih tetap berkomunikasi. Dan pada saat mereka juga ke Banda Aceh, kadang-kadang juga mampir juga kemari. Nah, itulah sebuah bentuk terima kasih juga dari pasien-pasien yang ada di rumah singgah ini kepada Bang Michael ini yang kemudian memberi motivasi semangat hidup yang baru bagi mereka, seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan kembali tetap di 1 Jam Bersama Toko.